banyak hiburan. Di aplikasi RCTI Plus, ngapain aja bisa. Intan surullah yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongin kita. Menolong Allah tuh gimana ceritanya? Misalnya, ayo ngaji ke masjid, ayo sholat di masjid. Nah itu namanya nolong agama Allah. Jangan iri dengki, jangan iri, jangan iri dengki, jangan iri dengki, jangan iri, jangan iri dengki, jangan iri, itu penyakit hati. Ternyata Jangan iri, jangan iri, jangan iri dengki. Itu penyakit hati. Tapi TikTok itu seru ya, Mi ya? Seru, apalagi kalau dipakai untuk dakwah. Nah, begitu. Tergantung niat. Nah, kan ini media komunikasinya udah banyak zaman sekarang ya. Kan kalau kata dalam Al-Quran, berdakwahlah sesuai dengan yang namanya kaummu. Kaumnya sedang apa nih? Zaman Nabi Musa melawannya sihir dengan mukjizat dia. Betul. Zaman sekarang dengan Quran, dengan TikTok, dengan sosial media. Jadi kita juga jangan nyinyir, jangan iri. Seperti itu. Nah, seperti juga televisi ini media komunikasi. Isinya bisa apapun. Nah, kali ini setiap Kamis dan Jumat, seperti biasa nih katanya sudah banyak yang menunggu. Jam 5:30 harus MNC TV di sini di Assalamualaikum Cinta. Waalaikumsalam sahabat cinta. Umi sehat, Mi? Alhamdulillah sehat walafiat. Maaf ya kemarin jarang pulang aku. Iya sih, emang acaranya banyak banget ya. Ya makanya sekarang kan bareng Umi di sini. Alhamdulillah. Mi, tapi ya namanya hidup itu kan memang pasti ada aja kita tuh permasalahannya, ada aja ujiannya. Dan gimana ya kalau kita ngomongin masalah ujian pasti ada. Iya. Cobaan pasti ada. Iya. Kalau banyak namanya cobaan, kalau dikit cobain. Nah, ngomongin soal cobaan dan permasalahan hidup kan kita pasti harus minta pertolongan kepada Allah. That's right. Nah, tema kita kali ini adalah menggapai pertolongan Allah lewat sabar. Masya Allah. Tapi kadang-kadang kelewat, aduh gimana ya? Sabar susah ya? Susah. Jadi memang itu ada sih di dalam Al-Quran ya sahabat cinta, bahwasanya kalau kita minta tolong sama Allah ada dua. Yang pertama tolongin dulu Allah, baru kita Allah nolongin kita. Intan surullah yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongin kita. Menolong Allah tuh gimana ceritanya? Misalnya, ayo ngaji ke masjid, ayo sholat di masjid. Nah itu namanya nolong agama Allah. Jadi jangan yang namanya tidak mengerjakan ibadah. Ayo kita taklim, majlis taklim, ayo tolongin. Ya, seperti kemarin tuh, ada orang bayar utang, dibayarin, itu menolong agama Allah. Seperti itu. Itu jadi dalam surat sesuatu untuk agama kita, untuk Allah, insya Allah Allah akan melakukan sesuatu juga untuk kita. Sesuatu untuk kita juga. Itu dalam surat Muhammad ayat 7. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Nah yang kedua, dengan syarat apa tadi? Dengan sabar. Wasta'inu bisobri wasolah. Mintalah tolong dengan Allah dengan cara sabar dan sholat. Itu caranya minta tolong begitu. Jadi sabar aja, belum dikabulin sekarang mungkin besok. Mungkin besok belum, mungkin lusa, begitu. Ya dan orang yang paling sabar tuh ya Nabi Muhammad SAW ya. Oh bener banget. Diapain nama orang tetap sabar aja. Tetap baik aja. Belum Nabi Ayub, 20 tahun sakit. Itu. Sabar banget. Coba kita baru PPKM berapa bulan nih? 2 tahun lah. Iya 2 tahun lah ya. Iya pandemi. Sabar juga sih. Nabi Ibrahim sabar juga untuk menanti seorang anak. Terus siapa lagi? Nabi Yusuf dibuang sama saudaranya, sabar juga seperti itu. Nah banyak pokoknya. Memang kalau kita dalam hal sabar itu harus melihat banyak orang yang lebih sulit dan susah dibanding kita. Betul. Kalau melihat ke atas mah pasti ngerasa paling. Paling menderita. Nah. Padahal mah di sana lebih banyak yang menderita. Nah gitu. Nah ini teman-teman yang di rumah juga sahabat cinta katanya ingin baiknya bercerita. Ada yang hubungan dengan tema ataupun tidak juga bebas lah. Lewat telepon bisa di 0813-220-99202 atau lewat Zoom. Nah kali ini dari Zoom dulu deh. Coba kita terhubung dan siapa ya? Halo Assalamualaikum Cinta. Waalaikumsalam sahabat cinta. Dengan suaranya siapa imut ini? banget. Halo, dari Irma Zaki di Jakarta. Jakartanya di mana Irma? Jakarta Selatan. Oh Jakarta Selatan. Kayaknya masih muda banget nih Irma. Usia berapa boleh tahu nggak? Usia saya 29 tahun, Oh iya? Tapi awet muda banget.
Kirain usia 28,5. Beda dikit bulan. Sudah bekerja atau kuliah? Sekarang alhamdulillah jadi ibu rumah tangga. Oh, sebelumnya kerja? Ya, sebelumnya kerja. Oh gitu. Ibu rumah tangga juga kerja di Iya, rumah. iya, itu berat ya. Kerjaan. Pasti baru nikah ini mah kok gini tuh ya? Iya. Umi, aku mau nanya dong. Boleh nanya nggak? Boleh. Boleh. Ya, Umi. Jadi gini, Umi. Kan sekarang Irma lagi hamil, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa bulan? Ya, kandungan 4 bulan setengah. Anak Tapi keberapa? Ini anak yang kelima, Ha. Kirain pengantin baru tadi. Ya Allah, udah 5 anaknya. Masya Allah. Anak yang Ternyata ya kecil-kecil cabai rawit. Oke. Terus. Iya, tapi ini kehamilan aku yang keempat, Umi. Nah, kebetulan qadarullah kehamilan pertama aku kembar, Oh, dapat gitu. anak kembar tapi meninggal. Innalillahi. Jadi dari operasi pertama sampai operasi ketiga, melahirkan ketiga kemarin operasi. Nah, saat ini operasi juga, tapi aku takut nih, Umi. Aku takut karena dokter udah bilang ini sangat berbahaya. Jadi kepikiran kayak saya masih punya tanggungan 2 anak lagi yang kecil-kecil. Jadi kayak perasaannya tuh gimana kalau nanti pada saat proses melahirkan tuh nggak selamat gitu, Umi. Oke. Kelahiran terakhir usia berapa sekarang anak yang keempatnya? 4 tahun. 4 tahun, berarti sudah 4 tahun yang lalu sesar ya. Jadi yang pertama kembar sesar meninggal dunia, yang kedua dan ketiga ada, ya yang ketiga dan keempat maksudnya, yang kelima. Wajar sih Mi, kalau ibu melahirkan itu kan mau lewat sesar, mau normal, itu pertaruhannya nyawa. Betul semuanya Nah ya. ini walaupun secara saya- teori dokter katanya memang kalau sesar itu hanya 3 kali saja teori dokter. Nah makanya ini kan sudah keempat kalinya, jadi ada rasa takut wajar sih ya Mia. Iya ini Ibu Irma sayang, yang namanya rasa takut tuh wajar. Betul banget sahabat cinta. Kita itu punya rasa takut 2A. Pertama takut tobi'i, kedua takut mutlak. Takut tobi itu apa? Takut yang wajar kayak tadi, takut api, takut kematian, ya kan, takut nggak selamat. Itu takut asli manusia tuh. Masa ya ada ular kita nggak takut, Iya, tantangan iya. nggak mungkin. Nah yang kedua adalah takut mutlak. Apa? Kalau takut tobi'i ketemu sama takut mutlak, maka yang tobi'i harus dikalahkan. Memang kita takut kematian, tapi kita harus takut hanya kepada Allah, gitu. Yang pertama ya, jadi takut ini ada 2. Nah yang kedua, kalau kita ada rasa takut, di dalam surat Luqman ya, Bu Irma sayang ya, yang cantik ya, bahwasanya layadri atau layalamu mata taksibu godan. Kita tidak ada yang tahu, nggak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Itu kan baru perkataan ahli medis ya. Siapa tahu dengan kita banyak berdoa, berharap kepada Allah, itu takdir tadinya misalnya, oh nanti jadinya celaka misalnya nozom jalik, itu bisa berubah. Karena dalam surat Luqman ayat terakhir dinyatakan gitu, tidak ada yang tahu di bumi mana kita akan mati, tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Dan juga di dalam surat-surat Al-Quran yang lain ya, yamhullah mayasa wa yusbit. Dalam surat 13 Ar-Ra'd ayat 39. Allah dapat menghapus apa-apa sesuai kehendaknya, Allah dapat menetapkan apa-apa sesuai kehendaknya. Memang dalam catatan manusia nanti kamu begini, itu khawatir ada. Ya, Kan ya, Aa ya. pernah melahirkan nggak? Enggak lah. Oh iya kan, Tapi yang istri yang melahirkan melahirkan. ibu-ibu. Tapi 5 juga anaknya dan pernah ada yang kembar juga. Iya, Alhamdulillah sehat. alhamdulillah sehat walafiat. Iya, jadi Jadi- memang takut itu wajar. Betul. Ada teori kedokteran juga iya. Tapi ya ada yang maha mengetahui dan maha penyembuh juga. Betul. Yaitu Allah SWT. Dan mudah-mudahan sih sekarang kalau baru 4 bulan. Kalau banyak khawatirnya Nanti secara takutnya, kejiwaan juga kasihan bayinya. Betul nggak Bu Irma? Jadi dibawa happy aja, bismillah. Yakin aja. Kan kadang-kadang ya bukan kita nggak percaya dengan teori kedokteran. Bukan. Teori kedokteran juga kan hasil riset dan juga Betul. penelitian ya. Jadi Tapi, ikhtiarnya dari dokter Iya. begini, tinggal kita jalanin, bener nggak? ya betul. Insya Allah kalau niatnya juga kan ibadah juga apapun harus diniatkan ibadah iya, ya. punya anak yang kelima ya berarti Iya, ya. iya. Betul. Gitu. Masya Allah. Bu Irma kalau boleh tahu yang dulu yang kembar sampai usia berapa? Nah itu. Saya hamil
saya melahirkan di usia kehamilan 34 minggu dan bertahan hidup hanya di 14 hari. Dua-duanya? Ya. Ya Allah. Laki perempuan tuh waktu itu? Belum tahu ya? Alhamdulillah cowok semua Umi. Oh, Dan itu cowok. anak anak kehamilan pertama, kebayang kan? Iya, masih gimana kecil ya? banget pasti orang sekarang masih umur 29 ya kalau nggak salah ya. Iya. Iya. Pokoknya harus yakin aja ya Bu Irma ya, kita doakan pokoknya yang terbaik. Oke? Semangat, Oke, Bu tetap Irma, semangat. Oke? Semangat. Iya, selamat. Assalamualaikum cinta. Waalaikumsalam sahabat cinta. Udah deh, kita istirahat sejenak ya. Ini saya dari tadi keselak terus. Tetap di sini dia. Assalamualaikum cinta. Waalaikumsalam sahabat cinta.